Majapahit tidak gempar pagi itu. Tidak ada teriakan, tidak ada jenderang. Namun satu orang ditemukan tak bernyawa di tempat yang seharusnya aman. Ia bukan tokoh besar, bukan penghasut. Ia hanya tahu satu bagian kecil, dan bagian kecil itu cukup untuk menghentikannya. Dan sejak pagi itu, semua orang paham, diam tidak lagi cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kalian yang masih setia mengikuti kisah ini. Semoga selalu sehat, pikirannya jernih, dan dijauhkan dari keputusan yang memaksa kita memilih antara keselamatan dan kebenaran. Karena di episode ini, pilihan itu mulai menuntut harga. Subscribe agar tidak terputus di fase paling berbahaya. Like untuk mendukung channel ini. Dan tulis di komentar dari kota mana kalian menonton. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rezekinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Bagi kalian yang mempunyai hutang, saya doakan semoga hutangnya segera dilunaskan. Mari kita mulai saja ceritanya. Pagi itu tidak dimulai dengan teriakan. Ia datang dengan cara yang lebih berbahaya, terlalu tenang. Kabut tipis masih menggantung rendah di halaman dalam, merayap di antara batu-batu tua yang biasanya dingin namun terasa lebih beku hari itu. Langkah-langkah penjaga pagi terdengar pelan, nyaris sopan, seperti tidak ingin mengganggu kesunyian yang tampak rapuh. Burung-burung yang biasanya ribut di sela pepohonan justru terdiam, seolah ada sesuatu yang membuat mereka enggan menyambut matahari. Di sudut lorong penyimpanan arsip, tempat yang seharusnya paling aman di seluruh kawasan istana, seorang penjaga berhenti melangkah. Awalnya ia mengira itu hanya bayangan, atau tubuh yang tertidur karena kelelahan semalam. Namun bayangan itu tidak bergerak. Ketika ia mendekat, napasnya tertahan. Seorang lelaki tergeletak miring di lantai batu. Kepalanya sedikit menunduk seakan masih menjaga sopan santun, bahkan dalam mati. Tangannya terlipat di depan dada, tidak kaku, tidak pula terkulai. Pakaiannya rapi, terlalu rapi untuk seseorang yang baru saja mati karena kecelakaan. Tidak ada darah mengalir, tidak ada luka terbuka, tidak ada tanda perlawanan. Namun, justru itulah yang membuat tubuh itu terasa salah. Penjaga itu tidak berteriak. Ia mundur satu langkah, lalu dua. Baru setelah itu, ia memanggil dengan suara tertahan, bukan karena takut, melainkan karena naluri yang mengatakan, ini bukan sesuatu yang boleh diumumkan keras-keras. Dalam hitungan menit, lorong itu dipenuhi wajah-wajah pucat. Mereka berdiri dengan jarak yang sama, seolah tubuh itu dikelilingi oleh garis tak kasat mata. Tidak satu pun berani menyentuhnya. Lelaki itu adalah juru tulis rendah, penjaga arsip, bukan orang penting, bukan pula orang yang sering terlihat. Ia dikenal sebagai seseorang yang rajin, nyaris tak bersuara, dan terlalu hati-hati untuk berani mencampuri urusan di luar tugasnya. Ia datang sebelum fajar, pulang setelah senja, dan jarang terlihat berbincang lama dengan siapapun. Justru karena itu, kematiannya langsung terasa ganjil. Dan ia tahu satu hal dengan pasti. Orang yang mati ini tahu persis apa yang ia jaga. Tidak butuh waktu lama sampai kesimpulan itu menyebar, tanpa perlu diumumkan. Ini bukan kecelakaan. Ini bukan urusan pribadi. Ini adalah pembungkaman. Dan pembungkaman selalu berarti dua hal. Seseorang tahu terlalu banyak, dan seseorang lain tidak ingin kebenaran itu bergerak lebih jauh. Pagi itu, Majapahit belum berperang. Tidak ada genderang, tidak ada pasukan bergerak. Namun sesuatu yang jauh lebih berbahaya telah terjadi. Ketenangan runtuh dari dalam. Di ruang-ruang yang berbeda, orang-orang mulai menghitung ulang posisi mereka. Siapa terakhir berbicara dengan juru tulis itu? Siapa pernah meminta arsip tertentu? Siapa terlihat mondar-mandir terlalu sering di lorong sunyi? Nama-nama berputar, tapi tidak ada yang berani menyebutkan dengan lantang.
Satu hal terasa jelas bagi semua. Jika seorang serendah itu bisa dihilangkan tanpa suara, maka tidak ada lagi posisi yang benar-benar aman. Nama Wira belum disebut, namun arah bayangannya mulai tampak. Karena arsip yang hilang bukan sekadar catatan mati. Ia berkaitan dengan laporan-laporan lama, laporan yang pernah disentuh kembali, laporan yang tanpa disadari banyak pihak mulai membentuk jalur kebenaran yang terlalu lurus untuk sistem yang dibangun di atas keseimbangan rapuh. Korban itu hanyalah yang pertama. Dan pagi itu, Majapahit mengerti satu hal pahit. Konflik ini telah menelan korban nyata. Bukan di medan laga, bukan di garis depan, melainkan di tempat yang paling sunyi, tempat di mana kebenaran seharusnya disimpan dengan aman. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa berpura-pura bahwa semua ini masih bisa diselesaikan tanpa darah. Kesunyian setelah penemuan itu tidak langsung pecah. Ia mengendap. Korban sudah dipindahkan, lorong telah dibersihkan, rak ditutup kembali. Secara kasat mata, semuanya tampak kembali seperti semula. Namun orang-orang yang berjalan melewati tempat itu kini melangkah sedikit lebih cepat. Pandangan mereka tidak lagi menyapu dinding, melainkan menunduk, seakan takut bertemu sesuatu yang tak ingin dikenali. Yang berubah pertama kali bukanlah perintah, melainkan cara orang bernapas. Di ruang arsip utama, seorang penjaga tua duduk dengan punggung lebih tegak dari biasanya. Tangannya tidak lagi santai di atas lutut. Ia menatap setiap orang yang lewat, seolah setiap wajah membawa potensi ancaman. Tidak ada yang menyuruhnya berjaga lebih ketat. Ia melakukannya sendiri. Karena pagi itu mengajarkan satu pelajaran pahit. Aturan hanya berlaku selama tidak ada yang memutuskan untuk melanggarnya secara sunyi. Bisik-bisik mulai bergerak, bukan dari mulut ke mulut secara terbuka, melainkan lewat jeda, lewat kalimat yang tidak diselesaikan, lewat tatapan yang berhenti setengah detik terlalu lama. Dia terakhir terlihat kapan? Bukankah semalam dia masih... Sudahlah, jangan di sini. Kata-kata kini punya harga. Di balik dinding-dinding tebal, para pejabat rendah mulai membuka kembali ingatan mereka. Siapa yang pernah meminta mereka mencari arsip lama? Siapa yang bertanya terlalu spesifik? Siapa yang mengajukan permintaan dengan nada yang terlalu sopan untuk ditolak? Dan semakin lama, satu pola mulai terasa. Belum jelas, tapi cukup mengganggu. Permintaan-permintaan itu tidak datang dari satu arah, namun selalu mengarah ke catatan yang sama. Catatan tentang keputusan-keputusan kecil, tentang perintah lisan yang tak pernah dicatat, tentang perubahan jalur pengiriman, penempatan orang, dan penghapusan laporan yang disebut sementara. Semua itu dulu dianggap remeh. Kini, setelah satu tubuh tergeletak tak bernyawa, tidak ada lagi yang terasa kecil. Di sudut lain istana, seorang pejabat menengah berdiri di depan jendela terbuka. Ia tidak menatap keluar, ia hanya membutuhkan udara. Tangannya gemetar ketika menyentuh bingkai kayu. Ia tahu juru tulis itu tidak dekat, tidak akrab. Namun ia ingat satu sore beberapa hari lalu ketika lelaki itu ragu menyerahkan sebuah ikatan lontar. "Ini masih perlu?" tanyanya saat itu dengan nada yang terlalu jujur untuk ukuran tempat seperti ini. Pertanyaan kecil, kesalahan kecil. Kini, jawaban dari pertanyaan itu terbaring dingin di ruang lain. Dan yang paling menakutkan bukanlah kematiannya, melainkan ketepatan waktunya. Karena juru tulis itu mati tepat ketika beberapa hal mulai bergerak terlalu dekat satu sama lain. Ketika laporan lama mulai dibaca ulang, ketika nama-nama tertentu muncul di lebih dari satu catatan. Dan ketika sistem yang selama ini bergantung pada kabut dan ketidakjelasan mulai merasa terancam oleh satu hal yang paling ia takuti. Keterhubungan. Tidak ada sidang darurat, tidak ada pemanggilan resmi. Namun pagi itu, lebih banyak orang dipanggil secara lisan daripada hari-hari sebelumnya. Mereka datang tanpa membawa catatan,
Mereka pergi tanpa tanda tangan. Semua dilakukan cepat, pelan, dan tanpa jejak. Karena siapapun yang meninggalkan jejak hari ini bisa jadi akan menyusul besok. Beberapa penjaga ditempatkan ulang. Beberapa pintu kini dijaga 2 orang, bukan 1. Beberapa jalur dipersingkat atau diputus sama sekali. Semua dilakukan seolah rutinitas, padahal semua tahu ini respons panik. Dan panik selalu meninggalkan celah. Di tengah kekacauan sunyi itu, satu hal justru menjadi lebih jelas. Korban itu bukan pesan untuk 1 orang, ia pesan untuk semua orang. Pesan yang berkata, berhentilah mencari, berhentilah mengingat, atau kami akan memilihkan akhirnya untukmu. Namun seperti semua pesan yang terlalu keras, ia justru membangunkan sesuatu yang tak diinginkan. Karena beberapa orang, justru setelah melihat akibatnya, mulai berpikir, jika mereka berani membunuh demi ini, berarti yang disembunyikan jauh lebih besar dari dugaan. Dan pikiran itu, sekali muncul, tidak bisa ditarik kembali. Sore menjelang, ketika satu kabar kecil menyebar lebih cepat dari yang diharapkan. Kematian itu tidak diumumkan sebagai kejahatan, tidak disebut pembunuhan, tidak disebut pelanggaran. Ia akan dicatat sebagai insiden internal. Kalimat itu beredar tanpa cap, tanpa tanda tangan. Namun semua orang tahu dari mana arahnya datang, dan semua orang mengerti artinya. Artinya, tidak ada penyelidikan terbuka, tidak ada pertanyaan lanjutan, tidak ada nama yang boleh disebut. Dan disitulah untuk pertama kalinya hari itu, beberapa orang merasakan kemarahan yang dingin. Bukan kemarahan yang meledak, melainkan yang mengeras perlahan. Karena jika satu nyawa bisa dipadatkan menjadi satu kata, insiden, maka siapapun di tempat ini bisa dipadatkan kapan saja. Malam turun tanpa hujan. Langit bersih, bulan menggantung pucat. Di lorong-lorong sempit, obor-obor menyala lebih banyak dari biasanya. Bayangan bergerak panjang di dinding, saling tumpang tindih, sulit dibedakan mana penjaga, mana bayangan orang yang lewat diam-diam. Di satu sudut, seorang pemuda berhenti melangkah ketika melihat obor tambahan itu. Ia tidak bertanya, ia hanya mencatat dalam diam. Karena di Majapahit, siapapun yang bertanya setelah malam seperti ini sedang menandatangani namanya sendiri. Dan di saat itulah, tanpa disebut, tanpa diumumkan, bayangan Wira dimulai diposisikan. Bukan sebagai pelaku, bukan sebagai korban, melainkan sebagai kemungkinan. Orang-orang mulai mengingat kembali keterkaitannya dengan laporan lama, dengan jalur informasi yang tiba-tiba bersih, dengan beberapa keputusan yang tidak pernah dijelaskan sepenuhnya. Tidak ada yang menuduh, belum. Namun pikiran mereka sudah mulai menyusun jalan termudah. Jika semua ini perlu berhenti di satu titik, siapa yang paling masuk akal untuk dijadikan jawabannya? Korban juru tulis itu tidak menjawab apapun. Namun ia membuka semua pertanyaan. Dan sejak malam itu, satu hal menjadi pasti. Majapahit telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa digantikan. Bukan seorang juru tulis, bukan sekumpulan arsip, melainkan ilusi bahwa kebenaran bisa ditekan tanpa menuntut korban. Karena darah pertama telah jatuh, dan ia jatuh di tempat yang seharusnya paling aman. Dan semua orang tahu, yang berikutnya tidak akan sesenyap ini. Panik itu tidak diumumkan. Ia menyebar. Tidak lewat genderang, tidak lewat titah, melainkan lewat perubahan kecil yang hanya disadari oleh orang-orang yang terbiasa membaca tanda. Pagi setelah kematian itu, gerbang dalam dijaga lebih rapat. Tidak ada perintah tertulis, tidak ada penambahan resmi.
Namun setiap penjaga tahu, hari ini tidak boleh lengah. Pergantian jaga dilakukan lebih cepat, seolah waktu sendiri sedang dikejar sesuatu. Orang-orang masuk dan keluar dengan langkah lebih pendek, bukan karena lelah, melainkan karena sadar setiap gerak kini terlihat. Tidak ada rapat darurat yang diumumkan, namun lorong-lorong sempit justru ramai. Pejabat-pejabat rendah dipanggil satu persatu tanpa jadwal, tanpa catatan. Mereka datang dengan tangan kosong, pulang tanpa jejak. Tidak ada yang berani bertanya apa tujuan panggilan itu, karena di hari-hari seperti ini, pertanyaan adalah bentuk keberanian yang bodoh. Percakapan dilakukan sambil berdiri. Pintu tidak ditutup rapat. Nada suara dijaga rendah, nyaris seperti doa. Siapa saja yang tahu tentang arsip itu? Tidak banyak. Tidak banyak, tapi cukup. Kalimat-kalimat itu beredar tanpa nama. Dan setiap orang yang mendengarnya segera menyadari, tidak ada lagi batas yang jelas antara tahu dan terlalu tahu. Perintah mulai bergerak tanpa bentuk. Penjaga tertentu dipindahkan ke pos yang tidak biasa. Jalur malam diubah tanpa alasan jelas. Beberapa orang diminta tidak keluar setelah senja. Permintaan yang terdengar sopan, tapi tak bisa ditolak. Semua ini terjadi tanpa satupun cap resmi. Karena jika perintah itu ditulis, ia bisa dibaca ulang. Ia bisa dipertanyakan. Dan pagi itu, sistem tidak ingin dipertanyakan. Yang paling terasa bukanlah kehadiran kekuasaan, melainkan ketiadaan narasi. Tidak ada cerita resmi tentang kematian itu. Tidak ada penjelasan yang bisa dipegang. Yang ada hanya ruang kosong, dan di dalam ruang kosong itu, imajinasi bekerja lebih cepat dari kebenaran. Sebagian memilih percaya bahwa ini kecelakaan. Sebagian lain tahu itu kebohongan yang terlalu malas. Dan di antara dua kubu itu, muncul yang ketiga. Mereka yang sadar bahwa apapun kebenarannya, ia sedang dipakai. Dua kubu mulai mengeras, tanpa pernah menyebut nama mereka sendiri. Kubu pertama berbicara tentang ketertiban, tentang menutup cepat, tentang mencegah keresahan lebih luas. Bagi mereka, korban itu adalah gangguan yang harus diserap sistem secepat mungkin. Tidak penting siapa pelakunya, yang penting dampaknya berhenti di situ. Kubu kedua justru melihat peluang. Jika darah sudah jatuh, maka ketegasan bisa dibenarkan. Jika ketakutan sudah menyebar, maka penertiban bisa dilakukan tanpa banyak tanya. Dan kedua kubu itu sepakat dalam satu hal. Kebenaran bukan lagi tujuan utama. Pejabat-pejabat menengah mulai saling mencurigai. Senyum menjadi terlalu rapi. Sapaan terdengar terlalu sopan. Tidak ada lagi percakapan yang berakhir tanpa hitung-hitungan di dalam kepala. Siapa yang terakhir bicara dengannya? Siapa yang tahu rak itu dibuka? Siapa yang akan diuntungkan jika ini berhenti sekarang? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah keluar sebagai kalimat lengkap, namun ia hidup di setiap tatapan. Di barak penjaga, suasana berubah tanpa aba-aba. Tidak ada pengumuman peningkatan siaga, tapi semua orang tidur dengan senjata lebih dekat. Obor-obor tidak dipadamkan sepenuhnya. Malam tidak lagi dipercaya. Beberapa penjaga muda mulai menyadari sesuatu yang membuat dada mereka sesak. Mereka tidak tahu lagi siapa yang mereka lindungi. Apakah mereka menjaga istana dari ancaman luar atau menjaga sistem dari orang-orangnya sendiri? Dan kebingungan itu adalah bentuk panik paling berbahaya, karena panik yang tidak diakui akan mencari jalan keluar sendiri. Di ruang-ruang sunyi, beberapa pejabat mulai mengamankan diri. Bukan dengan lari, melainkan dengan mendekat pada pusat kuasa. Mereka menawarkan kesetiaan lebih cepat dari biasanya, menyampaikan laporan yang tidak diminta, menjaga jarak dari orang-orang yang dianggap berisiko. Nama-nama mulai dipilah, meski belum disebut.
Dan di antara semua kegaduhan sunyi itu, satu hal menjadi semakin jelas. Sistem telah kehilangan kendali atas ceritanya sendiri. Perintah lisan bergerak lebih cepat dari laporan tertulis. Bisikan lebih dipercaya daripada dokumen. Dan rasa aman kini ditentukan oleh seberapa sedikit namamu dibicarakan. Tidak ada yang berani memastikan kemana arah semua ini. Namun semua orang bisa merasakannya. Sesuatu sedang disiapkan. Sesuatu yang membutuhkan satu titik fokus. Satu wajah. Satu jawaban sederhana untuk menenangkan banyak kepala yang gelisah. Dan ketika sistem panik, ia tidak mencari yang paling bersih, melainkan yang paling mudah diposisikan. Hari itu berakhir tanpa keputusan resmi, tanpa pengumuman, tanpa kejelasan. Namun Majapahit tidak lagi sama, karena sejak pagi itu, setiap orang tahu, diam tidak lagi berarti aman. Dan bergerak tanpa perintah bisa menjadi satu-satunya cara bertahan. Panik itu tidak diumumkan, namun ia telah mengambil alih. Pemanggilan itu dilakukan terbuka, bukan di lorong sunyi, bukan di ruang kecil tanpa saksi, melainkan di halaman dalam saat matahari telah cukup tinggi untuk membuat bayangan pendek dan wajah-wajah terlihat jelas. Cara yang dipilih itu sendiri sudah menjadi pesan. Ini bukan klarifikasi, ini penempatan. Wira datang tanpa dikawal. Ia tidak ditahan, tidak pula diseret. Langkahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang tahu ia sedang dipertontonkan. Setiap pijakan di atas batu halaman terdengar jelas, seolah istana sengaja mengosongkan suara lain agar langkah itu bisa dihitung. Orang-orang sudah menunggu. Bukan kerumunan yang ribut, melainkan barisan wajah yang sengaja diam. Para pejabat berdiri dengan jarak rapi. Para penjaga membentuk setengah lingkaran, tidak menghalangi pandangan, justru memastikan semua mata tertuju ke satu titik, ke Wira. Ia merasakan perubahan itu sebelum satu kata pun diucapkan. Tatapan yang biasanya sekadar mengamati, kini menimbang. Tatapan yang dulu netral, kini mencari celah. Bukan lagi ingin tahu, melainkan menunggu ia terpeleset. Tidak ada tuduhan yang dibacakan, tidak ada dakwaan yang disebut. Seorang pejabat hanya bertanya dengan suara cukup keras untuk didengar semua orang, namun cukup umum untuk tidak bisa dibantah. Engkau mengetahui jalur laporan lama, bukan? Pertanyaan itu tampak sederhana, namun Wira tahu setiap kata di dalamnya adalah tali. Ia menjawab singkat, tanpa defensif. Aku tahu jalur tugas yang pernah kujalani. Tidak salah. Tidak pula menjelaskan. Bisik kecil bergerak, tidak keras, namun serentak. Beberapa kepala mengangguk seolah menemukan konfirmasi yang mereka butuhkan, bukan atas kesalahan, melainkan atas kemungkinan. Pertanyaan lain menyusul, tentang siapa yang pernah ia temui, tentang arsip apa yang pernah disentuhnya, tentang laporan mana yang pernah ia baca ulang. Semuanya terdengar administratif, semuanya bisa dijawab. Namun setiap jawaban, betapapun hati-hatinya, menambah satu lapis bayangan di sekelilingnya. Wira mengerti satu hal pahit di tengah sorotan itu. Ia tidak sedang diadili, ia sedang dipersiapkan. Dipanggil terbuka berarti dua hal. Pertama, mereka tidak ingin kebenaran muncul di ruang sunyi. Kedua, mereka ingin reaksi publik tercatat, siapa yang gelisah, siapa yang diam, siapa yang berdiri terlalu dekat. Ia melihat ke sekeliling, cepat namun tajam. Wajah-wajah yang ia kenal tampak asing. Beberapa orang yang dulu menyapanya kini menunduk, yang lain justru menatap lebih lama, seolah mencari retakan di wajahnya. Dan disitulah ia menyadari pergeseran paling berbahaya. Ia telah berubah dari pemicu menjadi sasaran potensial. Tidak ada penjagaan ekstra padanya, namun setiap geraknya kini diperhatikan.
Ia tidak dibatasi, namun ruang geraknya menyempit oleh pandangan. Ia tidak disalahkan, namun setiap kata yang keluar darinya bisa dijadikan penutup cerita. Pemanggilan itu berakhir tanpa kesimpulan, tanpa penahanan, tanpa pembebasan. Ia dilepas begitu saja. Namun pelepasan itu justru terasa seperti jerat yang dikendorkan sedikit, cukup untuk membuatnya bergerak, tidak cukup untuk membuatnya bebas. Ketika Wira melangkah pergi, ia bisa merasakan tatapan mengikuti punggungnya. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, hanya satu perasaan yang menempel di kulitnya. Ia sedang diukur sebagai jawaban yang mudah. Di lorong menuju keluar halaman, seorang penjaga tua menghindari matanya. Bukan karena benci, melainkan karena takut terlihat berpihak. Di sudut lain, dua pejabat berbisik cepat, lalu berhenti ketika Wira mendekat. Tidak ada yang menyebut namanya. Tidak perlu. Nama itu sudah mulai hidup sendiri. Sore harinya, tanpa ada pengumuman, rutinitas Wira berubah. Beberapa pintu yang biasa terbuka kini dijaga. Beberapa jalur dipersingkat dengan alasan teknis. Tidak ada larangan tertulis, hanya penyempitan ruang yang rapi. Ia menyadari bahwa apapun yang ia lakukan kini akan dibaca sebagai gerak strategis. Diam akan dianggap menunggu, bergerak akan dianggap melawan. Bahkan bernafas terlalu dalam bisa ditafsirkan sebagai kegelisahan. Dan di dalam tekanan itu, satu kesadaran mengeras di dadanya. Sistem sedang mencari cara untuk mengakhiri cerita ini tanpa membuka terlalu banyak halaman. Jika itu berarti satu nama harus menanggung beban, maka nama yang paling masuk akal adalah yang sudah berada di bawah cahaya. Malam datang dengan cepat. Obor dinyalakan lebih awal, seperti hari-hari sebelumnya. Wira berjalan sendirian, langkahnya mantap meski pikirannya bergerak cepat. Ia tidak panik, ia tidak tergesa, namun ia tahu, waktu tidak lagi netral. Ia tidak lagi bisa menunggu badai berlalu, karena badai itu sedang disusun. Pemanggilan terbuka itu bukan akhir. Ia adalah tanda. Tanda bahwa setelah ini, setiap kebenaran yang disentuh akan menuntut harga. Dan harga itu bisa jadi bernama dirinya sendiri. Ki Sempol tidak muncul ketika semua mata mencari. Ia muncul setelah semua mata lelah menatap satu titik. Di saat Wira berdiri di bawah cahaya, Ki Sempol justru bergerak di pinggir bayangan, di tempat orang tidak berdiri lama, tidak mencatat, dan tidak mengingat dengan rapi. Ia memahami satu hal yang sering dilupakan oleh mereka yang memegang kuasa. Papan permainan tidak hanya ada di tengah. Ia melebar ke tepi, ke sudut, ke jalur yang dianggap terlalu kecil untuk menentukan apapun. Malam pertama setelah pemanggilan terbuka itu, tidak ada pertemuan besar. Tidak ada bisikan panjang, hanya pergeseran kecil. Seorang pembawa pesan yang diarahkan memutar, seorang penjaga yang diganti setengah jaga, sebuah pintu belakang yang dibiarkan tidak terkunci rapat. Semua tampak sepele, nyaris kebetulan. Namun Ki Sempol tidak bekerja dengan kebetulan. Ia bekerja dengan keterulangan. Ia memastikan bahwa lebih dari satu orang mengetahui hal yang sama, namun dengan potongan yang berbeda. Seseorang tahu tanggalnya, orang lain tahu jalurnya, yang lain lagi tahu nama yang pernah disebut. Tidak satu pun memiliki keseluruhan cerita. Namun, ketika potongan-potongan itu bertemu, mereka membentuk sesuatu yang berbahaya. Kesadaran bahwa kebenaran tidak berdiri sendirian. Bagi Ki Sempol, ini bukan soal menjatuhkan Wira. Belum. Ini tentang memastikan Wira tidak bisa diselamatkan sendirian. Di satu lorong sempit, seorang pejabat rendah menerima bisikan yang terdengar seperti keluhan. Tentang laporan lama yang dibaca ulang, tentang arsip yang seharusnya tidak dibuka, tentang juru tulis yang terlalu rajin. Tidak ada tuduhan, tidak ada nama disebut, namun arah cerita jelas dan cukup untuk membuat tidur orang itu tidak nyenyak.
Di tempat lain, seorang penjaga senior mendengar cerita yang sama tapi dengan penekanan berbeda. Bukan tentang arsip, melainkan tentang perintah lisan yang berubah-ubah, tentang jalur jaga yang pernah dialihkan tanpa penjelasan, tentang seseorang yang tahu terlalu banyak dan sekarang tidak ada. Ki Sempol membiarkan cerita itu beredar tanpa penguat, karena cerita yang dikuatkan akan ditelusuri. Cerita yang dibiarkan menggantung akan berkembang sendiri. Ia tahu, ketika sistem panik, ia akan mencari penyederhanaan. Dan penyederhanaan terbaik adalah dengan mengikat banyak kejadian ke satu jalur sebab akibat yang tampak masuk akal. Ki Sempol tidak menciptakan jalur itu. Ia hanya menyingkapkannya sedikit demi sedikit, cukup agar orang-orang lain tergoda menyelesaikannya. Sementara itu, ia memastikan satu hal penting. Wira bukan satu-satunya yang tahu. Tidak semua tahu sebanyak Wira, namun cukup banyak yang tahu cukup. Ini membuat setiap upaya penyelamatan menjadi rumit. Jika Wira dibersihkan, siapa yang akan menjamin orang lain tidak berbicara? Jika ia dihukum, bagaimana dengan potongan cerita yang telah terlanjur hidup di kepala banyak orang? Disitulah Ki Sempol memperluas papan dari satu nama ke jaringan kegelisahan. Hari-hari berikutnya, kejadian-kejadian kecil mulai muncul, terpisah, tampak tidak berkaitan. Sebuah laporan lama ditemukan kembali oleh tangan yang salah. Sebuah catatan pinggir disebutkan dalam percakapan yang tidak seharusnya. Seorang utusan terlambat karena memilih jalur yang keliru, jalur yang pernah disebut dalam arsip yang hilang. Tidak ada ledakan, tidak ada benturan, namun rasa tidak aman menyebar seperti retak rambut pada kaca. Tipis, nyaris tak terlihat, tapi menjalar. Ki Sempol tidak menuntut hasil cepat. Ia tahu sistem akan melakukan sisanya. Ia tahu bahwa ketika terlalu banyak potongan berserakan, pusat kuasa akan terdorong untuk memukul satu titik demi mengembalikan ilusi kendali. Dan titik itu telah dipersiapkan. Di ruang-ruang tertutup, pembicaraan mulai berubah nada dari apa yang terjadi menjadi siapa yang paling masuk akal, dari bagaimana menjelaskan menjadi bagaimana mengakhiri. Ki Sempol tidak hadir di sana. Ia tidak perlu. Ia sudah menanamkan logika yang akan bekerja tanpa dirinya. Satu hal lagi yang ia pastikan, waktu. Ia menyebarkan ketidaksabaran. Dengan membuat kejadian-kejadian kecil terjadi berdekatan, ia menekan sistem agar tidak punya cukup jeda untuk berpikir jernih. Setiap hari ada sesuatu yang nyaris muncul. Setiap malam ada laporan yang perlu ditindaklanjuti. Keletihan membuat orang memilih jalan terpendek, dan jalan terpendek jarang yang paling benar. Di sela semua itu, Ki Sempol menjaga jarak. Ia tidak menghubungi orang yang sama 2 kali. Ia tidak mengulang cerita dengan nada yang sama. Ia membiarkan orang-orang lain merasa bahwa mereka sendirilah yang menyimpulkan. Karena kesimpulan yang lahir dari kepala sendiri akan dipertahankan lebih keras. Menjelang akhir pekan itu, satu pemahaman pahit mengeras di pusat-pusat pengaruh. Konflik ini tidak bisa berhenti di satu korban. Terlalu banyak mata sudah terbuka. Terlalu banyak potongan sudah bergerak. Jika dihentikan paksa, dampaknya justru akan melebar. Ki Sempol mendapatkan apa yang ia inginkan, tanpa terlihat meminta. Ia tidak memenangkan apapun secara langsung. Namun, ia mengunci permainan. Kini, apapun langkah yang diambil Majapahit akan meninggalkan jejak. Menutup berarti mengorbankan kredibilitas. Membuka berarti mempertaruhkan stabilitas. Dan di antara dua pilihan itu, selalu ada korban. Wira masih berdiri, namun tanah di bawahnya mulai rapuh. Dan Ki Sempol dari bayanan memastikan satu hal terakhir. Ketika pilihan akhirnya diambil, tidak ada jalan kembali ke sebelum semua ini dimulai. Papan telah diperluas, bidak telah bergerak sendiri, dan konflik yang dulu personal kini menjadi sistemik. Terlalu besar untuk disangkal, terlalu dalam untuk disapu sunyi. Ki Sempol memahami satu hukum yang tidak pernah tertulis dimanapun.
Ketika terlalu banyak orang tahu sebagian, kebenaran menjadi tak bisa dikendalikan. Ia tidak mendorong cerita ke depan, ia membiarkannya mengalir ke samping. Beberapa hari setelah pemanggilan Wira, muncul kegelisahan baru, bukan karena informasi baru, melainkan karena ketiadaan bantahan. Tidak ada satu suara pun dari pusat kuasa yang berani mengatakan bahwa semua ini salah arah. Dan dalam kekosongan itulah, dugaan berubah menjadi asumsi. Seorang pejabat rendah mendapati dirinya dipanggil 2 kali dalam 1 hari oleh 2 orang berbeda dengan pertanyaan yang sama, tapi nada yang berlainan. Yang satu terdengar ingin melindungi, yang lain terdengar ingin mengakhiri. Di tengah-tengah itu, pejabat itu menyadari ia sedang diukur, bukan untuk kejujuran, melainkan untuk keberpihakan. Ki Sempol tidak mengarahkan orang untuk memilih sisi. Ia memastikan mereka terpaksa memilih sendiri. Ia mengirimkan pesan-pesan yang tampak tidak berbahaya, kadang hanya berupa ingatan lama yang disebutkan ulang, kadang berupa pertanyaan polos. Bukankah kau juga pernah melihat catatan itu? Reminder kecil yang membuat seseorang sadar bahwa ia tidak sendirian dan justru karena itu tidak aman. Beberapa orang mulai mengamankan diri dengan cara yang salah, menyimpan catatan di luar tempatnya, menghafal detail yang seharusnya dilupakan, bahkan membakar kertas yang tidak perlu dibakar. Setiap tindakan itu meninggalkan bekas, dan Ki Sempol menghitung bekas-bekas itu seperti jejak kaki di tanah basah. Di pusat istana, pembicaraan mulai mengeras. Bukan lagi tentang apa yang terjadi, melainkan kapan ini harus dihentikan. Nada mereka berubah dari berhati-hati menjadi tergesa. Keletihan membuat kesabaran menipis. Ketika orang lelah, mereka berhenti bertanya apakah jalan yang dipilih benar. Mereka hanya ingin cepat sampai. Di sanalah Ki Sempol menekan waktu. Ia membiarkan 2 kejadian kecil terjadi hampir bersamaan. Tidak spektakuler, hanya cukup untuk membuat orang berpikir, ini sudah terlalu jauh. Sebuah laporan lama muncul di tempat yang tidak semestinya. Seorang utusan salah menyebut nama ketika ditanya jalur yang ia lewati. Kesalahan kecil, terlalu berdekatan, dan sistem membaca keduanya sebagai tanda krisis ini mulai bocor keluar. Beberapa orang mulai berbicara tentang contoh, tentang perlunya satu tindakan tegas agar semua kembali diam. Mereka tidak menyebutkan bentuknya, mereka tidak menyebutkan namanya, namun semua orang di ruangan itu memahami arah pembicaraan. Ki Sempol tidak hadir di sana, namun ia ada di dalam logika mereka. Ia memastikan bahwa jika satu tindakan diambil, dampaknya tidak akan berhenti di satu titik. Jika satu nama disentuh, maka nama-nama lain akan ikut bergetar. Jika satu korban jatuh, maka pertanyaan berikutnya bukan mengapa, melainkan siapa selanjutnya. Dan ketakutan itu melumpuhkan. Di sudut kota, di luar tembok istana, kabar mulai merembes. Tidak lengkap, tidak akurat, namun cukup untuk menciptakan desas-desus. Orang-orang mulai membicarakan kematian yang tidak diumumkan, tentang arsip yang hilang, tentang seseorang yang dipanggil terbuka lalu dilepas. Cerita-cerita itu tidak berbahaya sendirian, namun bila digabungkan, mereka membentuk tekanan dari luar. Ki Sempol tahu, tekanan dari dalam bisa dinegosiasikan, tekanan dari luar, dari bisik rakyat, jauh lebih sulit diredam. Dan begitu desas-desus mencapai telinga yang tepat, sistem akan dipaksa bergerak lebih kasar. Ia tidak menyalakan api, ia hanya memastikan angin bertiup dari arah yang salah. Di antara semua itu, posisi Wira semakin tidak nyaman. Ia masih bebas berjalan, namun kebebasan itu kini terasa seperti panggung terbuka. Setiap langkahnya bisa dilihat sebagai isyarat, setiap diamnya bisa dibaca sebagai perhitungan. Dan Ki Sempol sengaja membiarkan Wira tetap di situ, tidak diselamatkan, tidak dijatuhkan. Karena selama Wira berdiri di tengah, semua orang lain akan merasa berada di tepi jurang. Beberapa orang mulai berharap Wira melakukan kesalahan, bukan karena benci, melainkan karena kesalahan itu akan menyederhanakan segalanya.
Sistem selalu menyukai jawaban sederhana, meski salah. Namun, Wira tidak memberi mereka itu. Dan ketidakhadiran kesalahan justru membuat tekanan meningkat. Menjelang akhir pekan itu, sebuah keputusan hampir diambil, namun ditahan. Terlalu banyak risiko, terlalu banyak mata, terlalu banyak potongan yang belum bisa disatukan dengan rapi. Ki Sempol tersenyum di balik bayangan, karena penundaan itu sendiri adalah kemenangan kecil. Setiap hari tanpa keputusan membuat sistem makin lelah, makin mudah dipancing, makin siap melakukan langkah ekstrim demi menghentikan kelelahan itu. Ia telah memperluas papan sejauh mungkin. Kini, siapapun yang melangkah akan menginjak sesuatu. Dan ketika akhirnya satu langkah besar diambil, entah oleh Majapahit, entah oleh Wira, tidak akan ada cara untuk berpura-pura bahwa semua ini hanya kesalahpahaman kecil. Ki Sempol tidak perlu menutup jalan keluar. Ia cukup membuat semua jalan berujung pada pilihan yang sama pahitnya. Dan disitulah konflik ini benar-benar berubah. Bukan lagi tentang siapa yang benar, melainkan tentang siapa yang sanggup menanggung akibatnya. Darah itu jatuh di tempat yang salah, bukan di lorong gelap, bukan di sudut yang bisa disapu sunyi. Ia jatuh di ruang yang disaksikan banyak mata, di halaman yang biasa dipakai untuk pengumuman, latihan, dan upacara. Ruang yang sengaja dirancang agar semua yang terjadi di sana menjadi milik bersama. Awalnya tidak ada yang menyangka akan terjadi apapun. Orang-orang berkumpul karena kebiasaan. Sebagian menunggu perintah rutin, sebagian hanya lewat. Para penjaga berdiri seperti biasa, membentuk garis longgar yang memberi kesan aman tanpa menekan. Udara siang itu panas, membuat kesabaran menipis dan gerak terasa berat. Ketegangan sudah ada, namun belum menemukan bentuknya. Ia muncul sebagai bisik yang tak diselesaikan, sebagai tatapan yang terlalu lama, sebagai diam yang terasa menantang. Dan seperti semua bentrokan yang lama dipendam, ia tidak meledak dengan teriakan, melainkan dengan satu langkah yang terlalu dekat. Seseorang menyebut nama Wira, bukan dengan tuduhan, dengan ejekan. Kalimatnya pendek, nada suaranya dibuat ringan, namun semua orang yang mendengarnya tahu, ini bukan soal kata, ini ujian. Wira berhenti melangkah. Ia tidak menoleh cepat. Ia tidak membalas. Ia hanya berdiri, cukup lama untuk membuat udara terasa lebih berat. Orang-orang mulai merapat, tanpa sadar membentuk lingkaran. Tidak ada yang menyuruh mereka. Rasa ingin tahu bekerja lebih cepat dari perintah. Penjaga-penjaga saling pandang. Mereka ragu. Tidak ada protokol untuk momen seperti ini, karena momen seperti ini seharusnya tidak terjadi. Orang yang menyebut nama itu melangkah lagi, lebih dekat, terlalu dekat. Banyak yang mati karena tahu terlalu banyak, katanya. Setengah berbisik, setengah memastikan orang-orang di sekeliling mendengar. Itu cukup, bukan untuk Wira, melainkan untuk suasana. Seseorang di pinggir lingkaran mengumpat pelan, yang lain menarik napas tajam. Ketegangan yang tadinya cair, kini mengeras, menemukan bentuknya. Dan sebelum satu pikiran rasional sempat menahan, tangan bergerak. Tidak cepat, tidak indah. Gerak itu kaku. Gerak orang yang lama menahan, lalu memutuskan berhenti menahan. Keris terhunus. Kilatan besinya singkat, namun cukup untuk mengubah segalanya. Beberapa orang mundur. Beberapa justru maju setengah langkah, terperangkap antara ingin melihat dan ingin selamat. "Berhenti!" teriak seseorang. Terlambat. Benturan pertama tidak menentukan apapun. Ia hanya memastikan bahwa ini bukan salah paham. Bunyi logam bertemu logam memantul ke dinding batu, memecah kesunyian yang selama ini dipelihara paksa. Wira bergerak dengan perhitungan. Tidak agresif, tidak panik. Ia tahu setiap gerak akan dibaca, setiap ayunan akan ditafsirkan sebagai niat. Namun lawannya tidak datang untuk menafsirkan, ia datang untuk memaksa hasil. Kerumunan terpecah, penjaga akhirnya bergerak, namun beragu.
Mereka dilatih untuk menahan konflik, bukan memilih sisi di depan banyak mata. Beberapa berteriak peringatan, beberapa hanya mengangkat tangan, tidak yakin harus menghalangi siapa. Duel itu tidak panjang. Ia tidak perlu panjang. Satu terpeleset kecil, satu gerak yang terlambat sepersekian napas, dan darah itu jatuh, menyentuh batu halaman yang biasa dibersihkan sebelum matahari terbenam. Tidak banyak, namun cukup merah untuk terlihat dari jauh. Orang yang terluka terhuyung, lalu jatuh berlutut. Suara di sekeliling mendadak hilang, seolah dunia menahan nafas. Wira mundur satu langkah, kerisnya menurun, bukan karena kalah, melainkan karena semua orang kini melihat apa yang tidak bisa disangkal. Darah telah jatuh di tempat umum. Penjaga akhirnya masuk, terlalu cepat, terlalu banyak. Mereka memisahkan, menghalangi pandangan, menutup lingkaran yang sudah terlanjur terbentuk. Perintah berhamburan, saling tumpang tindih. Tidak ada yang terdengar tegas. Yang terluka dibawa pergi. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang mengejar. Kerumunan pecah pelan, seperti air yang surut setelah ombak pertama. Namun, sesuatu telah berubah. Tidak ada lagi yang bisa mengatakan ini sekadar gesekan kecil. Tidak ada lagi yang bisa menyebutnya urusan pribadi. Karena semua mata telah melihat, kekerasan kini hadir di ruang publik. Dan ruang publik menuntut jawaban. Di balik pintu-pintu tertutup, keputusan dipercepat. Nada suara meninggi, kata-kata seperti ketertiban dan contoh kembali muncul, kali ini tanpa malu. Beberapa orang menuntut tindakan keras, bukan karena mereka yakin, melainkan karena keraguan kini terlihat lemah. Yang lain mencoba menahan, mengingatkan bahwa setiap pukulan balik akan melahirkan pukulan berikutnya. Namun suara mereka tenggelam oleh fakta sederhana. Darah di batu tidak bisa dihapus dengan alasan. Wira tidak ditahan hari itu. Ia juga tidak dibebaskan. Ia dipisahkan dari kerumunan, dari rutinitas, dari ilusi bahwa ia masih bisa bergerak tanpa menimbulkan reaksi. Ia merasakan perubahan itu segera. Cara orang menatapnya kini berbeda, bukan lagi menunggu ia jatuh, melainkan menunggu apa yang akan dilakukan padanya. Duel itu menyederhanakan banyak hal dan sekaligus memperumit semuanya. Sistem kini dipaksa memilih. Menutup mata berarti mengakui ketidakmampuan. Memukul keras berarti membuka pintu yang sulit ditutup kembali. Dan di antara dua pilihan itu, semua orang tahu akan ada korban berikutnya. Sore itu halaman dibersihkan, darah disiram air, batu disikat. Secara kasat mata, tidak ada yang tersisa. Namun setiap orang yang melewatinya tahu, di sanalah garis pertama dilanggar. Sunyi telah berakhir. Dan sejak saat itu, Majapahit tidak lagi bertanya apakah konflik ini akan membesar, melainkan siapa yang akan hancur ketika ia benar-benar meledak. Setelah darah itu dibersihkan, halaman tidak pernah kembali kosong. Batu-batu yang disiram air memang tampak bersih, tetapi orang-orang yang melintas merasakan sesuatu yang tertinggal, sejenis gema yang tidak bersuara. Setiap langkah melewati titik itu terasa seperti menginjak ingatan. Tidak ada yang berhenti lama, tidak ada yang menoleh terlalu jelas. Namun semua orang tahu persis di mana darah itu jatuh. Yang berubah pertama kali bukan aturan, melainkan cara orang saling memandang. Beberapa penjaga yang tadi ragu kini berdiri lebih tegak. Bukan karena yakin, melainkan karena takut keraguan mereka terlihat. Yang lain justru menjadi lebih kaku, menjalankan tugas seolah setiap gerak harus disahkan oleh ketakutan baru. Perintah-perintah kecil terdengar lebih keras dari biasanya, bukan karena volume, tetapi karena nada. Duel itu menimbulkan satu kesalahan besar yang tak bisa diperbaiki. Ia menciptakan saksi bersama. Selama ini, semua bisa dibantah. Laporan bisa disunting, kesaksian bisa dipatahkan.
Namun darah di ruang publik menciptakan ingatan kolektif. Dan ingatan kolektif tidak membutuhkan bukti tertulis untuk hidup. Di ruang tertutup, perdebatan meledak tanpa teriakan. Orang-orang berdiri terlalu dekat, berbicara terlalu cepat. Kalimat-kalimat terpotong sebelum selesai, digantikan oleh kalimat lain yang lebih tajam. Ini harus dihentikan. Dengan apa? Dengan ketegasan. Ketegasan siapa? Tidak ada jawaban yang bertahan lama. Setiap usulan membawa bayangannya sendiri. Menindak keras berarti mengakui kegagalan menjaga ketertiban. Menutup berarti membiarkan preseden berdiri bahwa bentrokan di ruang publik bisa terjadi tanpa konsekuensi jelas. Dan sistem, ketika dihadapkan pada dua keburukan, cenderung memilih yang terlihat aktif. Di luar ruangan itu, kabar menyebar lebih cepat dari yang diperkirakan. Tidak lengkap, tidak rapi, namun cukup untuk memicu cerita. Ada yang berkata Wira menyerang lebih dulu, ada yang bersumpah ia diprovokasi, ada pula yang menyederhanakan semuanya menjadi satu kalimat berbahaya. Akhirnya, ada darah. Kalimat itu diulang-ulang dan setiap pengulangan membuatnya terasa benar. Wira sendiri tidak diberi penjelasan, ia tidak ditanya panjang, tidak pula diperintah banyak. Ia dipindahkan ke ruang yang aman tapi terbuka, terjaga tapi tidak terkunci. Pesannya jelas tanpa kata. Kau ada di sini karena kami belum memutuskan apa yang harus dilakukan denganmu. Ia duduk lama, mendengarkan suara langkah di luar. Setiap langkah terasa seperti penilaian. Setiap hening terasa seperti rapat yang berlangsung tanpanya. Ia menyadari sesuatu yang lebih pahit daripada tuduhan. Ketiadaan keputusan. Karena selama tidak ada keputusan, siapapun bisa mengisi ruang kosong itu dengan cerita mereka sendiri. Malam turun dan obor menyala lebih banyak. Lorong-lorong dipenuhi bayangan yang bergerak cepat, saling berpotongan tanpa saling menyapa. Orang-orang membawa pesan tanpa segel. Instruksi lisan mengalir lebih cepat dari langkah kaki. Beberapa wajah tampak puas, bukan karena kebenaran mendekat, melainkan karena ketegangan akhirnya menemukan bentuk. Di sudut-sudut tertentu, ada yang berbisik bahwa duel itu perlu, bahwa ia membuktikan sesuatu yang selama ini hanya dirasakan. Bahwa tanpa kejadian terbuka, semua ini akan terus mengambang. Mereka tidak menyebutkan korban, mereka menyebutkan manfaat. Dan disitulah bahaya itu mengeras. Karena ketika kekerasan mulai dibenarkan sebagai alat penjelas, ia akan mencari panggung berikutnya. Di sisi lain, ada yang terdiam terlalu lama. Mereka melihat ke lantai ketika melewati halaman. Mereka menghindari percakapan yang menyebut duel itu. Diam mereka bukan persetujuan, melainkan ketakutan akan giliran. Sistem membaca kedua reaksi itu sebagai mandat yang saling bertentangan. Dan sistem yang terbelah akan cenderung memilih jalan yang mengunci opsi. Menjelang tengah malam, sebuah keputusan hampir diumumkan, namun ditahan di detik terakhir. Terlalu banyak implikasi, terlalu banyak mata, terlalu banyak potongan yang belum bisa dipersatukan tanpa menimbulkan retakan baru. Penundaan itu, lagi-lagi, bukan jeda. Ia tekanan. Karena setiap jam tanpa keputusan membuat cerita liar bertambah satu lapis. Setiap jam membuat pihak-pihak yang ingin hasil cepat menjadi lebih berani. Dan setiap jam membuat Wira yang duduk di ruang setengah aman menjadi simbol yang semakin mudah dipakai. Di luar tembok, desas-desus mulai menyentuh telinga yang salah. Tidak ada kerusuhan, tidak ada teriakan. Namun orang-orang mulai berhenti terlalu lama ketika mendengar nama disebut. Dan berhenti terlalu lama adalah awal dari pertanyaan. Pagi berikutnya, halaman kembali digunakan. Latihan berlangsung. Pengumuman kecil disampaikan. Hidup terlihat berjalan. Namun setiap orang yang berdiri di sana tahu, garis telah dilintasi. Duel tidak menyelesaikan apapun. Ia hanya memastikan bahwa sunyi tidak lagi cukup. Kini,
Setiap langkah sistem akan dinilai, setiap keputusan akan dibaca sebagai keberpihakan, dan setiap upaya menenangkan keadaan akan berhadapan dengan fakta yang tak bisa dihapus. Darah telah jatuh di tempat umum, dan semua orang menyaksikannya. Wira berdiri di pusat pusaran itu, tidak sebagai pemenang, tidak sebagai terdakwa, melainkan sebagai jawaban yang belum dipilih. Dan selama jawaban itu belum dipilih, tekanan akan terus mencari celah baru. Karena setelah duel pertama, konflik tidak lagi bertanya bagaimana ia dimulai. Ia bertanya siapa yang akan dipaksa menanggung akhirnya. Dan di Majapahit, pertanyaan semacam itu jarang menunggu lama untuk dijawab. Keputusan itu diambil tanpa suara. Tidak ada jendrang, tidak ada pengumuman, tidak ada kalimat resmi yang bisa diingat atau dikutip. Ia lahir di ruang tertutup, di antara napas yang ditahan dan kalimat yang dipotong sebelum selesai. Ia lahir dari kelelahan dan dari ketakutan bahwa jika tidak dipilih sekarang, pilihan itu akan diambil oleh keadaan. Malam setelah duel, orang-orang yang berwenang berkumpul tanpa jadwal. Mereka datang satu persatu, tidak bersamaan, seolah takut kedatangan mereka sendiri membentuk pola. Lampu tidak dinyalakan penuh, obor diletakkan berjauhan, membuat bayangan wajah terpotong-potong di dinding. Tidak ada yang membuka pembicaraan dengan menyebut darah, namun darah itu hadir di setiap jeda. Seseorang berbicara tentang ketertiban, yang lain menimpali dengan stabilitas, yang ketiga mengingatkan tentang preseden. Semua kata itu berputar-putar, saling bertabrakan, tanpa berani menyentuh inti. Karena inti terlalu tajam untuk dipegang bersama, sistem telah dipaksa memilih, dan apapun pilihannya akan melukai sesuatu. Dalam diskusi yang melelahkan itu, satu gagasan mulai mengeras, bukan karena paling benar, melainkan karena paling sedikit menimbulkan riak langsung. Wira tidak dihukum, namun juga tidak dibebaskan. Ia akan diposisikan. Kata itu tidak diucapkan lantang, namun semua orang di ruangan itu memahaminya dengan cara yang sama. Diposisikan berarti ditempatkan di jalur tertentu, cukup dekat dengan pusat agar bisa diawasi, cukup jauh agar bisa dijadikan penyangga. Diposisikan berarti namanya tetap hidup, namun arah hidupnya ditentukan orang lain. Keputusan itu terasa aman, sementara bisa dijelaskan nanti. Dan seperti semua keputusan yang terasa aman, ia justru yang paling berbahaya. Menjelang fajar, pertemuan itu berakhir tanpa penutup resmi. Tidak ada yang menepuk meja, tidak ada yang menghela napas lega. Mereka pergi dengan langkah berat, membawa kesepakatan yang tidak ingin mereka miliki, namun tidak berani mereka tolak. Di tempat lain, Wira merasakan perubahan itu bahkan sebelum diberitahu. Penjagaan di sekelilingnya tidak bertambah, namun berubah sifat. Tatapan tidak lagi menilai, melainkan memastikan. Jalur yang boleh ia lalui ditentukan tanpa larangan. Waktu-waktu tertentu menjadi terlalu sepi, waktu lain terlalu ramai. Ia masih boleh bergerak, namun setiap geraknya kini mengunci pilihan lain. Pagi itu, ketika matahari naik perlahan dan kabut menipis, Wira berdiri di halaman yang sama tempat darah kemarin jatuh. Batu-batu telah kering, tidak ada bekas. Namun ia tahu, garis itu ada, tak terlihat, tak bisa dihapus. Ia menyadari sesuatu yang lebih pahit daripada hukuman. Ia telah menjadi bagian dari arsitektur masalah. Jika sistem goyah, namanya bisa disebut sebagai pembenar. Jika sistem bertahan, namanya bisa dikorbankan sebagai bukti ketegasan. Tidak ada posisi netral lagi. Di sisi lain istana, Ki Sempol mendengar kabar itu tanpa perlu utusan resmi. Ia tahu dari perubahan kecil, dari nada orang berbicara, dari cara pintu dibuka, dari jeda yang kini lebih pendek sebelum seseorang mengambil keputusan. Ia tidak tersenyum lebar. Ia tidak merayakan.
karena keberhasilannya bukan pada hasil akhir, melainkan pada ketidakmungkinan kembali. Keputusan sunyi itu mengunci satu hal penting. Majapahit tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semua ini hanyalah rangkaian kesalahan kecil. Dengan memosisikan Wira, sistem mengakui, meski tidak secara terbuka, bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari satu duel, satu korban, satu arsip. Dan pengakuan semacam itu, bahkan bila dibungkus rapat, menuntut lanjutan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan irama baru. Tidak lebih tenang, hanya lebih terkendali. Orang-orang berbicara lebih hati-hati. Beberapa berhenti berbicara sama sekali. Yang lain justru mempercepat langkah, berusaha menyelesaikan urusan sebelum gelombang berikutnya datang. Karena semua orang merasakannya, keputusan ini bukan penutup, ia penanda. Wira yang kini berada di jalur yang dipilihkan mulai memahami ruang geraknya yang sesungguhnya. Ia bisa taat dan menjadi simbol ketertiban, penutup luka yang tidak sembuh. Atau ia bisa bergerak dan menjadi api, memaksa sistem membuka apa yang telah lama dikubur. Keduanya berbahaya, keduanya menuntut korban. Dan di sanalah, tepat di ambang pilihan itu, Majapahit berdiri tanpa menyadarinya. Keputusan besar telah diambil tanpa diumumkan, namun dampaknya mulai terasa di mana-mana. Karena garis telah ditarik, bukan di batu, bukan di kertas, melainkan di antara diam dan bicara. Dan garis itu tidak bisa ditarik kembali. Keputusan yang tidak diumumkan itu mulai bekerja. Ia tidak bergerak seperti perintah, melainkan seperti perubahan tekanan udara. Tidak terlihat, namun terasa di telinga orang-orang yang peka. Beberapa bangun pagi dengan perasaan bahwa sesuatu telah bergeser, meski mereka tidak tahu apa. Yang lain merasakannya lewat hal-hal kecil, pintu yang kini dijaga oleh wajah berbeda, jadwal yang berubah tanpa alasan, sapaan yang lebih singkat dari biasanya. Sistem sedang menata ulang dirinya sendiri, diam-diam, dengan satu tujuan, memastikan tidak ada kejutan baru. Dan di tengah penataan itu, posisi Wira menjadi poros yang tidak disebut, namun selalu diperhitungkan. Ia mulai menerima tugas-tugas yang tampak biasa, bahkan terhormat. Menghadiri pertemuan terbatas, menjadi penghubung antar bagian, mendengar laporan tanpa diminta memberi penilaian. Semua itu terlihat seperti kepercayaan. Namun Wira segera memahami maknanya yang lain. Setiap langkahnya kini meninggalkan bekas resmi. Jika ia hadir, ia menyetujui kehadirannya. Jika ia diam, diamnya dicatat. Jika ia berbicara, kata-katanya akan dikutip ulang, dipilih, dipotong, disesuaikan. Tidak ada lagi ruang kosong tempat ia bisa berdiri tanpa arti. Di ruang-ruang tertutup, pembicaraan berubah arah. Bukan lagi apa yang harus dilakukan, melainkan bagaimana jika ia bergerak. Nama Wira tidak selalu disebut, namun bayangannya ada di setiap perhitungan. Beberapa orang mulai menyusun rencana pengaman, bukan untuk melindungi kebenaran, melainkan untuk melindungi diri mereka dari kemungkinan yang paling mengganggu, bahwa satu orang bisa memaksa sistem membuka diri. Karena itulah, posisi Wira dibuat ambigu. Cukup dekat untuk menenangkan, cukup jauh untuk disalahkan. Hari-hari berlalu dengan ritme yang dipaksakan. Tidak ada bentrokan baru, tidak ada korban baru. Bagi sebagian orang, ini pertanda keberhasilan. Bagi yang lain, ini hanya tarikan nafas sebelum tenggelam lebih dalam. Di lorong-lorong belakang, bisik masih hidup, namun nadanya berubah. Bukan lagi panik, melainkan kalkulasi. Orang-orang mulai bertanya satu sama lain dengan cara yang lebih cermat. Jika semuanya meledak, kau berdiri di mana? Pertanyaan itu jarang dijawab, namun jarang pula dilupakan. Wira merasakan tekanan itu setiap kali melangkah sendirian. Penjaga tidak mengikutinya terlalu dekat. Cukup untuk terlihat, cukup untuk mengingatkan. Tidak ada ancaman langsung. Justru ketiadaan ancaman itulah yang paling menyesakkan. Karena ia berarti, kami percaya kau tidak akan berani melangkah keluar garis. Kepercayaan semacam itu adalah jerat paling halus. Di suatu pagi yang tampak biasa, Wira menerima laporan singkat, terlalu singkat untuk urusan yang seharusnya rumit. Ia membacanya sekali, lalu 2 kali. Ada detail yang hilang, ada nama yang seharusnya ada,
tapi tidak disebut. Kesalahan kecil, terlalu rapi. Ia mengangkat wajah, hendak bertanya, namun tatapan orang di hadapannya membuatnya berhenti. Bukan tatapan menantang, melainkan tatapan yang memohon agar ia tidak bertanya. Dan disitulah Wira memahami garis itu sepenuhnya. Garis ini bukan tentang larangan, ia tentang kesepakatan diam. Jika ia melangkah melewatinya, ia tidak hanya melawan sistem, ia akan menyeret orang-orang lain yang telah memilih bertahan dengan cara paling sederhana, tidak tahu terlalu banyak. Malam berikutnya, Wira berdiri lama di serambi, menatap halaman yang sepi. Obor menyala jarang-jarang, angin membawa bau tanah basah. Di kejauhan, kota tampak tenang, hampir damai. Ia tahu ketenangan itu rapuh dan sengaja dipelihara. Di tempat lain, Ki Sempol mendengar kabar bahwa posisi telah ditetapkan. Ia tahu artinya, permainan kini masuk babak di mana setiap langkah akan diperhatikan lebih ketat. Namun ia juga tahu sesuatu yang tidak disadari banyak orang. Penguncian selalu menciptakan tekanan balik. Semakin rapat sistem menutup diri, semakin keras dorongan dari dalamnya sendiri. Ia tidak perlu menambah apapun untuk saat ini. Keputusan itu sudah cukup. Dengan memposisikan Wira, Majapahit telah memilih jalan yang akan memaksa konfrontasi berikutnya terjadi di tempat yang lebih terang atau dengan harga yang lebih mahal. Hari-hari selanjutnya mengajarkan satu pelajaran sunyi bagi semua pihak. Tidak ada lagi jalan pulang ke keadaan sebelum korban pertama ditemukan. Setiap upaya menenangkan justru menumpuk tegangan. Setiap kompromi kecil mengorbankan kepercayaan sedikit demi sedikit. Dan kepercayaan ketika terkikis tidak runtuh sekaligus. Ia retak, lalu pecah tanpa suara peringatan. Wira berdiri di tengah pusaran itu, menyadari bahwa waktu bukan lagi sekadar berlalu, ia mendorong. Setiap hari tanpa pilihan membuat pilihan berikutnya lebih sempit. Setiap hari menunda membuat harga esok lebih mahal. Garis itu telah ditarik, bukan untuk mencegah langkah, melainkan untuk memastikan setiap langkah punya akibat. Dan ketika kebenaran mulai menuntut korban, tidak ada lagi ruang untuk bersih sepenuhnya. Hanya ada satu pertanyaan yang tersisa, bukan apakah garis itu akan dilanggar, melainkan siapa yang pertama kali berani melangkah melewatinya. Majapahit tidak runtuh hari itu. Tidak ada tembok yang roboh, tidak ada panji yang jatuh. Namun sesuatu yang lebih rapuh telah patah. Kepercayaan. Bukan kepercayaan rakyat pada istana, melainkan kepercayaan sistem pada caranya sendiri. Sejak korban pertama ditemukan, sejak darah jatuh di ruang terbuka, sejak keputusan diambil tanpa diumumkan, Majapahit berhenti bertanya apa yang benar dan mulai menghitung apa yang paling aman. Dan disitulah bahaya sesungguhnya tumbuh. Wira masih berdiri, tidak dipenjara, tidak dielu-elukan. Ia dijadikan penyanggah antara kebenaran yang terlalu tajam dan ketertiban yang terlalu rapuh. Sementara itu, Ki Sempol tidak perlu lagi bergerak cepat. Sistem telah bergerak untuknya. Setiap penundaan, setiap kompromi menjadi bukti bahwa kebenaran kini dianggap beban. Majapahit mungkin masih sunyi, namun sunyi itu bukan ketenangan. Ia adalah tarikan napas panjang sebelum pilihan terakhir. Karena ketika kebenaran mulai menuntut korban, tidak ada lagi posisi netral. Diam menjadi keberpihakan, dan bicara menjadi ancaman. Dan pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang salah, melainkan siapa yang akan dikorbankan berikutnya agar semuanya tampak terkendali. Nama-nama mulai disebut, tidak lagi disamarkan. Tuduhan tak lagi bergerak lewat bisik. Wira dipaksa memilih, menjadi simbol ketertiban yang menenangkan atau api yang membakar sistem dari dalam. Setelah ini, tidak ada lagi ruang abu-abu. Setiap langkah adalah pernyataan. Subscribe agar tidak tertinggal, karena setelah episode ini, Majapahit tidak lagi berjalan menuju krisis, ia sedang memasukinya. Komentar, menurutmu, apakah Wira masih bisa bertahan tanpa menjadi alat sistem, atau justru harus menghancurkan posisi yang diberikan kepadanya?
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.